Ini Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal salah satu wilayah yang menyuguhkan panorama dengan berbagai wisata alam yang indah. Bukan hanya itu, dengan wilayah yang strategis, membuat banyaknya sentra industri yang tersebar di berbagai desa, seperti pada Desa Bengleh, Kecamatan Talang, yang tidak asing lagi di telinga masyarakat sekitar. Daerah itu merupakan sentra industri UMKM batik khas Tegal atau disebut batik Tegalan. Batik Tegalan memang mempunyai corak yang unik, tergolong dalam jenis batik pesisir dengan ragam hias yang naturalis, tidak ada aturan atau batasan mengikat dengan motif batik klasik yang memiliki corak dan warna yang tegas mencerminkan watak Wong Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Haji Badriah. Ibu Haji Badriah. Saya ingin bertanya, usaha Ibu ini bentuknya usaha apa? Produksi batik Batik khas Tegal, Bu. batik khas Tegal. Nah, usaha ini berdirinya sejak kapan? Ini turun temurun ya, sejak kecil cuma dijadikan usaha ya sudah lama sih sebetulnya ya, sudah lama sejak saya punya anak sudah ini mulai batik, cuma enggak dijadikan kayak gini. Berarti batik nanti ada yang beli di bawah. Cuma mulai tahun 2007-an, 2008 baru ini dipajang kayak gini. Baru ada toko samping. Iya, ada tokonya gitu. Kalau dulu selesai dibawa pengepul, Terus kalau sebelum tahun 2000-an itu batiknya yang hanya untuk kain ini, kain batik, kain jari, belum dipajang untuk baju sih. Sekarang sudah banyak model Yang ini model kayak gini ya, jadi tapi untuk baju. Dulu batik Tegalan kan enggak untuk baju, hanya untuk kain jari aja. Nah, untuk pegawainya kira-kira ada berapa nih, Bu? Kalau yang menetap di sini 8 ya, sama ini 19, tapi kalau direkrut semuanya banyak, Mbak. Saya punya pembatik ini grup yang batik tulis, soalnya tulis nggak mungkin digarap di sini. Nanti saya percayakan pada si A misalnya. Si A punya anak 8, itu kalau lebaran sih kelihatan. Kalau batik pira sih wudu yang mau ngain mau wudu. Nah, belum yang itu mau mewarnai, ambil sih Mbak dari sini. Misalnya ambil 10 bawa pulang, kerjakan sehari selesai, atau selesai ambil lagi, mana? Kayak itu banyak Mbak, sampai kalau di Hindu ya 25 ada. Ya kalau yang di perumahan itu ya dibawa pulang sih sebenarnya sambilan Mbak kalau batik tulis. Kalau di sini kita yang rugi soalnya paling ya gini, tapi uangnya ya andol nyongoli secuil kan. Kalau di rumah kan umpama yang menek tenggang ya ada yang batik sambil nonton TV. Nah, kan ini kan Indonesia lagi di masa pandemi ya, Bu, COVID. Pasti ada perbedaan kan, Bu, dari yang sebelumnya sama sebelumnya. Untuk perbedaan dari segi permintaan produk itu apa, Bu? Perbedaan yang sebelum COVID sama sesudah. Iya memang betul ada perbedaan. Ada penurunan. Iya, tapi Pas awal saya rasakan alhamdulillah saya tidak. Iya. Cuma yang penurunan itu batik yang untuk ini, yang untuk di pasar-pasar, yang untuk kain jahit itu memang mengalami penurunan, tapi itu ada gantinya Mbak. Saya sering dapat pesanan baju ini
Jadi hampir setiap minggunya ada pesanan. Itu pesanannya berarti Kalau pesanan berarti saya buat pasti dibeli. jadi nanti gambarnya dari ibu apa dari konsumen Dari pesan saya. gambarnya gitu. Kalau dari konsumen itu biasanya batik tulis, terus nanti harganya beda tuh hanya ini ya, hanya sebagian kecil yang minta seperti itu. Kebanyakan motif yang sudah ada, paling warnanya, misalnya itu motif kayak gitu hitam, kalau diganti warna ini bisa mbak, ini remekan paling kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kan tadi di sini banyak motif motif keturunan itu. Nah dari masing-masing motif itu kan pasti harganya berbeda. Nah untuk cara ibu menentukan biaya harga per unitnya per batik yang berbeda-beda itu caranya gimana gitu? Caranya melihat ketika produk, ketika produksi kan biayanya beda-beda, kerumitannya, misalnya penutupan warna sampai 2 kali, umpama saya biayanya satu kain umpama 3.000, 2 kali 6.000, biaya makan, biaya ini akhirnya beda gitu. Berarti ada motif apa aja gitu? Motifnya banyak sekali. Bisa Iya. disebutin gitu. Berarti batik Tegalan ini kalau dilihat dari segi warna ini ada 2 golongan mbak, motif klasik atau ada yang mengatakan motif irengan, warnanya itu gelap-gelap yang ya. Kemudian dosa wis yang hitam-hitam itu pokoknya. Kemudian yang kedua itu motif apa ya, bang hijau, bang hijau ya, merah sama hijau. Itu batik yang dulu. Tapi kalau yang sekarang yang untuk baju ini yang tadi yang itu 2 itu batik dulu ya. Batik dulu. Iya. Tapi kalau sekarang tak macam-macam warnanya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya itu kan batiknya yang ibu pajang ini kelihatannya kualitasnya bagus. Tentu kualitas yang dihasilkan tergantung sama biaya produksi yang dikeluarkan. Nah untuk biaya produksi dari pembelian bahan baku sama biaya tenaga kerja atau para pegawai yang tadi itu kira-kira berapa nih biaya produksi yang untuk bahan baku membuat ini batik? Oh ya, nah itu kenapa harganya beda-beda, biaya batiknya lebih mahal. Kalau bahan tak kebanyakan standar sih, cuma selisih misalnya 3.000, 4.000 bahannya, tapi yang jadikan mahal itu biaya prosesnya. Umpama itu yang 500 itu batiknya lama sekali. Itu yang batik tulis. Iya. Tapi kalau batik yang ini kayak cap ya, cap malam sih, tak murah, paling 80. Kemudian cap ini juga ada yang semi tulis, bahkan ada yang mengatakan semi semuanya. Karena kalau yang semi tulis itu batiknya 2 kali, sudah diteplok pakai stempel, nanti diwarna. Nah itu membutuhkan tenaga yang pakai canting kecil untuk motif warna atau untuk membuat ini, misalnya gambaran apa itu yang dinamakan semi tulis. Berarti teplok sama tulis sehingga disebut semi tulis. Nih seperti itu tadi. Itu yang pokok yang warna-warni yang dasarnya gelap itu semuanya semi tulis. Kecuali itu ini
resmi biru tuh coklat itu cap itu 80-an dapat. Nah, untuk biaya yang pegawainya per bulan biasanya berapa? Ya kalau per bulan sih contohnya kan kalau laki-laki ada yang dapat 2,5, ada yang 3 juta per bulan. Soalnya bayarnya kan setengah bulan sekali. Saya lihat setengah bulan ada yang 1,4 juta, ada yang 1,2 juta. Ini tergantung ini kecepatan kalau mungkin lah, iya soalnya modelnya kayak gitu sih, modelnya borongan. Ya 1 hari dapat berapa potong, per potong 5.000, dapatnya berapa kan bisa dibilang. Terus kan kalau lagi badannya enak mungkin dapat banyak kan. Iya. Semuanya yang batik kecuali yang mewarnai sama yang ngeceluk, itu harian. Sehari 50.000 itu tenaga wanita. 50.000 itu dikali 1 bulan gitu Bu biasanya. Kalau apa tergantung? Tergantung ini kebutuhan. Kalau ada yang disimpan nanti tiap minggu pun kayak gitu. Ada yang mingguan. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu, sebagai pelaku usaha bisnis kan Ibu pasti melakukan pembukuan secara rutin, baik pemasukan maupun pengeluaran. Nah, untuk laba rugi dari keuntungan yang Ibu dapatkan dari penjualan itu sebulannya dan setahunnya itu kira-kira berapa? Kalau dibagi rata-rata, kalau sebulannya enggak tetap ya, enggak sama. Tapi kalau dihitung rata-rata setelah 1 tahun dihitung itu tadi 15 sampai 20 juta per bulan. Tahunnya kira-kira berapa gitu? 200 juta gitu. Inggih. Ibu atas waktunya, maaf mengganggu. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, untuk kalian warga Tegal nih yang ingin membeli batik untuk acara maupun oleh-oleh atau buat tangan sanak keluarga, kerabat maupun teman spesial, yuk mampir di Batik Nur Elza dan kepoin Instagramnya dengan hashtag @batiktegal.nurelza. Cukup sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di channel berikutnya. Dadah.